Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel Muslim Kepo. Pohon zakum menjadi salah satu pohon penghasil buah bagi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kuliner neraka itu dengan membandingkan menu yang ada di surga. Makanan surga merupakan berbagai jenis buah yang segar dan ranum dengan beragam jenis dan cita rasa. Penghuninya akan menikmatinya dengan minuman dari mata air surga. Allah Subhanahu wa taala menguraikan keterangan mengenai zakum itu dalam Al-Qur'an dengan cukup terperinci. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sungguh kami menjadikannya pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Moyangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum. Kemudian sungguh setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Quran Surat As-Safaat ayat 62-68. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menuliskan, para ulama menjelaskan kata zakum diduga berasal dari kata az-zukmah, yaitu penyakit lepra. Ada juga yang berpendapat jika zakum diambil dari kata at-tazakum, yakni upaya menelan sesuatu yang sangat tidak disukai. Para ulama menggambarkan pohon zakum sebagai pohon kecil dengan dedaunan yang sangat busuk aromanya. Getahnya mengakibatkan bengkak bila menyentuh badan manusia. Pohon ini ditemukan di beberapa daerah tandus dan padang pasir. Meski demikian, Quraisy Shihab menjelaskan, zakum yang dimaksud Al-Quran bukan termasuk pohon tersebut. Pohon zakum yang dimaksud Al-Quran tumbuh di dasar neraka. Al-Quran bahkan menggambarkan kengerian zakum dengan moyangnya seperti kepala-kepala setan. Profesor M. Yunan Yusuf dalam tafsir Al-Quran Juz 23 menjelaskan, citra yang dimunculkan Al-Quran lewat Rasulullah SAW yakni buah zakum yang menakutkan. Moyangnya yakni tandan buahnya seperti bentuk kepala-kepala setan yang mengerikan. Said Qutubi memahami ayat ini dengan menjelaskan, jika manusia tidak mengetahui bagaimana rupa kepala setan, namun ia tentu mengerikan. Sekedar membayangkan saja sudah mengundang ketakutan. Bagaimana bila kepala-kepala mengerikan itu mereka makan? Mereka memenuhi perut dengan hidangan darinya. Untuk itu, efek psikologis yang hendak dituju lewat informasi tersebut adalah agar setiap manusia menghindari diri dari jalan-jalan yang membuat seseorang akan memakan buah zakum itu. Layaknya makanan di dunia, zakum juga memiliki minuman pendamping. Alih-alih minuman dingin yang menyegarkan, penghuni neraka justru mendapatkan minuman yang dicampur dengan air mendidih yang sangat panas. Ayat Al-Quran memang tidak menjelaskan apa jenis minuman penghuni neraka ini, tetapi air minum ini dicampur dengan air yang sangat panas. Banyak ulama yang menyamakan pohon dalam ayat ini dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Contohnya yakni Asy-Syajarah Al-Mal'unah, Quran Surat Al-Isra ayat 60. Kata ini biasa digunakan dalam arti pohon kayu. Di dalam surah lain, pohon itu dilukiskan seperti kotoran minyak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat zakum di surah Ad-Dukhan. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Pohon ini juga digambarkan sebagai jawaban dari fitnah orang-orang yang zalim. Ketika ayat yang berbicara tentang pohon penghuni neraka ini turun, informasinya mengundang ejekan dan cemoohan dari kaum musyrikin. Abu Jahal bahkan meminta pembantunya membawa kurma lalu berkata, apakah buah seperti ini yang diharapkan oleh Muhammad akan menakutkan kita? Dan ketika ditanyakan bahwa ia tumbuh dari dasar api neraka, mereka berkata, bagaimana bisa ada pohon yang tumbuh di dasar api neraka? Profesor Yusnan mengungkapkan, hikmah penjelasan ayat mengenai zakum adalah menimbulkan efek psikologis sehingga ada upaya serius untuk menghindarinya. Tidak ada dosa yang kecil ketika dihadapkan pada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan, nasihat tersebut mengingatkan pentingnya bersikap hati-hati dalam setiap urusan di dunia ini, apalagi bila seseorang sudah mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim dan mukmin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.